langsung begini deh. Kayak orang mau tidur. Tapi dia bilang, Mas, selama Mas punya hubungan dengan saya, tolong jangan dikasih tahu istri situ. Ada seneng, ada takut. Sama aja dengan istri? Sama. Rasanya sama? Sama. Seperti layaknya manusia ya? Ya, karena bentuk beliau itu manusia. Bebenah, biar rapi gitu. Itu ada uang. Berserakan uang. Enggak lempitan, berserakan. Saya kumpulin uang 50.000 semua. Uangnya waktu itu zamannya Pak Harto tuh gambarnya. Wangi lagi. Tetangga, teman, gak ada yang berani deketin saya. Semuanya pada ketakutan. Dia punya istri siluman. Kata tetangga-tetangga itu pada bilang, semuanya orang begini semua. Terlalu sering melamun dan pikiran kosong sangatlah berbahaya. Makhluk goib akan dengan mudah mendekat dan membisikkan kesesatan. Tak jarang pula akan terjalin hubungan terlarang dengan jin yang menawarkan pesugihan, seperti yang menimpa Kang Joni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Malam Mencekam, Sobat MM dimanapun Sobat berada. Terima kasih masih tetap mendukung Malam Mencekam ya. Dan mudah-mudahan Sobat selalu dalam lindungan Allah serta dilimpahkan rezeki. Di depan kita ada narasumber, ini kisah nyata terbaru ya, jangan lupa nih. Yang ini terbaru lagi nih. Dari seseorang narasumber, kisah nyata kejadiannya tahun 2003 ya. Betul. Namanya Kang Joni, kita kenalan dulu. Betul. Kang Joni apa kabar? Alhamdulillah sehat Mak Ai. Dari Indramayu ya? Dari Indramayu. Cukup jauh. Terima kasih sudah jauh-jauh ke Ya, tempat sama-sama. Kang Joni waktu itu seorang pengembala bebek ya? Bebek, betul. Dan ditawari pesugihan, kira-kira gitu ya? Ya. Oleh seseorang yang tidak dikenal. Ya. Oke, nanti diceritakan. Dan sobat, jangan skip videonya, tonton sampai akhir ya. Jadi supaya cerita ini masuk dalam hati untuk direnungkan dan bukan untuk ditiru. Ya. Betul ya Kang Joni ya? Betul. Seperti itu. Aktivitas apa Kang Joni Buruh. sekarang ini? Iya. Buruh apa ini? Buruh tuh banyak. Buruh tani, dagang, Semua? semua. Wira swasta ya? Wira swasta. Luar biasa. Baik, saatnya kita dengarkan kisah dari Kang Joni. Malam mencekam, semakin malam, semakin mencekam. Inilah Kang Joni. Jadi ini awalnya begini Mang E. Waktu itu saya baru nikah. Karena saya itu orangnya hatinya kecil, gampang putus asanya. Jadi karena saya waktu itu punya bini itu selalu kekurangan. Baik di segi ekonomi maupun di kehidupan lainnya itu serba kurang. Jadi saya itu setiap malam itu selalu merenung. Merenungnya begini, gimana caranya saya bisa menghidupi istri saya supaya bahagia kayak orang lain. Jadi ada teman saya itu menawarkan pekerjaan. Kamu lagi ngapain? Lagi kerja enggak? Saya lagi nganggur. Jadi teman saya itu menawarin kerja mengembala bebek. Waktu itu nikah belum punya kerjaan sama sekali? Belum. Jadi bebek ini bebek orang ya? Bebek orang. Bebeknya Pak Haji. Saya mau daripada saya nganggur. Akhirnya saya berangkat sama teman saya di wilayah Palimanan. Ngawon bebek jumlahnya 200 ekor. Waktu itu bayarannya harian. Sehari 20.000.
Rumah di Indramayu, di Indramayu, kerja di Palimanan. Palimanan. Berarti boyong dengan istri? Enggak, istri saya di rumah. Nggak diajak? Enggak diajak. Karena istri saya itu orangnya pemalu. Pemalu tapi agak galak. Kalau penghasilannya kurang mencukupi selalu ngomel-ngomel gitu. Ya namanya juga perempuan. Pas itu saya diterima mengembala bebek. Bebeknya itu 200 ekor. Berangkat pagi, pulang sore. Berangkat pagi, pulang sore terus. Selama hampir 1 bulan. Penghasilan 20.000. Itu sebetulnya kurang mencukupi. Tapi saya kan gimana lagi. Yang penting saya bekerja biarpun enggak menyukupi. Gitu. Terus selama hampir 1 bulan, tepatnya hari Kamis, malam Jumat, itu jam 5 lebih hampir setengah 6 sore. Hampir menjelang maghrib. Bebek saya kan saya giring, suruh naik ke tanggul. Tapi tanggulnya tanggul jalan lebar gitu. Saya giring naik ke atas tanggul, saya bawa pulang, kan kandangnya di dekat rumah, di belakang rumahnya majikan saya. Pas di jalan, tanpa disengaja, itu ada perempuan muda, rambutnya panjang, bajunya pakai baju kaos putih sama jaket hitam, celananya Jane Levi's, cakep orangnya. Dia menyapa saya, "Mas mau kemana?" katanya. "Mau pulang, Mbak." "Lagi kerja apa?" "Kerja ngembala bebek." "Ini bebek punya kamu?" "Bukan, saya mah pekerja." "Ngembala bebek punya siapa?" "Punya orang." "Kasihan banget," katanya. "Saya kasihan sama kamu. Duduk dulu Mas, duduk dulu." Bebek di depan, bebek kan kalau nggak dikawal kan liar itu. Kocar kacir. Ya, kocar kacir. Akhirnya saya ngobrol sama perempuan. "Mbak, namanya siapa?" "Nama saya Mbak Siti." "Situnya siapa?" "Saya Mas Joni." "Udah punya istri?" "Udah, Mbak." "Kasihan banget, Mas. Saya ini udah tahu sama kamu, kehidupan kamu. Kalau malam gak pernah tidur, kalau siang jarang makan. Saya kasihan sama kamu. Mbak mau menolongin saya?" "Iya, tapi ada syaratnya, Mas. Saya mau nolongin kamu." "Syaratnya apa, Mbak?" "Mas mau gak sama saya?" "Maksudnya gimana mau?" "Maksudnya Mas menjadi pendamping saya, mau gak? Karena saya senang sama situ." "Senangnya maksudnya gimana, Mbak? Saya kan udah punya istri, sedangkan Mbak baru kenal." "Namanya orang senang tuh, Mas, biarpun baru kenal juga, karena saya ini senang sekaligus iba melihat kamu. Sekaligus saya pengen menolong kehidupan kamu supaya kamu bahagia," katanya. "Yang penting Mas mau dengan saya." "Mbak ini siapa?" kata saya. "Mbak ini orang jauh." "Desanya di mana, Mbak?" "Tuh di situ, jalan ini lurus, itu kampung saya." "Mbak, misalnya saya mau sama Mbak, gimana? Kalau si Mas mau sama Mbak, syaratnya harus ritual. Ritual itu pertanda itu kawin nama saya. Karena saya seneng, saya cinta sama kamu, sekaligus saya iba melihat kamu. Yang penting Mas nurutin tujuan saya. Saya bukan menjebak Mas. Saya ini kasihan
sama emas. Sekaligus saya seneng sama situ. Akhirnya saya kan namanya pikiran lagi pusing. Bertahun-tahun pikiran selalu menderita. Dari bujangan sampai punya istri itu nggak ada senang-senangnya. Jadi mau mbak? Mau? Ya mau dah. Kalau mau emas kawin sama saya. Tapi kawinnya pakai sesaji. Apa itu mbak sesaji? Sesajinya dugan kelapa muda itu yang kulitnya hijau. Terus daging kambing, sate kambing setengah mateng. Terus sama susu, kopi pahit, kopi manis. Udah gitu aja mas. Itu taruhnya di mana mbak? Di kamar kursus. Itu kalau pertemuan saya sama situ. Melepas rindu. Mau nggak mas? Mau dah. Ya udah kalau mau, ntar saya malam ke rumah situ setiap malam Sabtu 1 minggu sekali. Belum curiga apa-apa di situ? Gak ada pikiran curiga. Karena tujuan saya pikirnya pengen seneng. Akhirnya ya udah mbak saya mau. Ya udah kalau begitu saya tinggal dulu ya mas. Nih sayurannya buat situ. Ntar pulang masak langsung. Kasih sayuran? Kasih sayuran. Akhirnya dia pergi jalan kaki aja. Sayurannya ditaruh di hadapan saya. Saya bengong aja. Itu komplit sayurannya. Ada kacang, ada kangkung, ada cabe, komplit. Terus saya pulang langsung bebek yang tadinya kemana itu ya. Saya ngobrol duduk sama mbak tadi. Kayaknya saya kan terjun lagi ke sawah nyari bebek. Bebek kumpulin lagi langsung saya giring ke kandang. Terus saya minta izin sama majikan saya, dibolehkan pulang dulu sebentar. Terus nyampe ke rumah, istri saya nanyain, tuh bawa apa katanya. Ini bawa sayuran. Emangnya kamu bayaran buat beli sayuran? Enggak, ini dikasih orang. Oh ya gitu. Coba duitnya mana? Ini bu. 20.000 per hari gembala bebek. Akhirnya setiap hari pagi-pagi saya berangkat. Kalau malam gak pernah tidur. Apalagi pas tadi siang bertemu sama Mbak Siti itu. Saya itu pikiran, aslinya sih pikiran. Gimana nantinya ini? Saya udah mengucapkan kata-kata janji sama dia. Gimana nantinya ketemunya itu? Terus pulang sore, datang pagi, akhirnya pas malam Sabtu saya itu siangnya beli sesaji, beli kelapa, beli daging kambing, itu sate kambing setengah mateng, beli kopi pahit, kopi manis, susu. Saya taruh di kamar saya. Saya bengong aja di dalam kamar itu. Istri gimana? Istri belum tahu. Istri itu waktu itu udah tidur. Karena istri saya kan kalau habis badai Isya itu udah tidur. Saya kan belum tidur, jadi saya kan masuk ke kamar belakang. Oh beda kamar? Beda kamar. Itu rumah saya kan dulunya kamarnya 3. Jadi masuk ke kamar belakang, itu langsung saya taruh sesaji itu. Akhirnya pas jam 12 malam itu kayak ada suara petir. Tahu orang lain denger enggak, tapi telinga saya denger. Kayak suara petir, terus itu genteng saya itu kayak suara genteng jatuh. Wah. Akhirnya tanpa disadari saya melihat sesosok perempuan itu udah ada di balai. Si Mbak Siti itu? Ya Mbak Siti. Sama penampilannya? Beda, dia pakai gaun putih. Ini. Baju tidur, pakainya baju tidur. Gak kaget? Kaget sih, kaget namanya baru.
Kan taunya itu manusia ya. Manusia. Langsung begini deh. Kayak orang mau tidur. Tapi dia bilang, Mas, selama Mas punya hubungan dengan saya, tolong jangan dikasih tahu istri situ. Kalau siang nggak boleh ditengok sama istri kamu. Digembok. Kursus kamar ini buat situ sama saya. Karena Mas sudah menjadi suami saya. Nggak boleh ada yang masuk. Nggak boleh ada yang masuk. Jangankan saudara ataupun tetangga, istri kamu pun nggak boleh tahu. Nggak boleh masuk kursus buat saya. Saya mau gimana lagi? Udah terlanjur ya udah. Saya turutin aja. Daripada saya hidup menderita, pikiran pusing, nggak ada senangnya, ya udah saya jalani. Perasaan seperti apa begitu kan kaget Ya. ada Mbak Siti di kamar. Perasaannya seperti apa? Perasaannya seperti kayak apa ya? Auranya beda itu loh. Jelas itu kan makhluk halus ya. Ya. Nggak itu takut ya? Takut sih, ada rasa takut. Tapi namanya saya udah terlanjur. Pengen tahu gimana nanti di belakangnya. Karena saya udah terlanjur nerima beliau. Akhirnya saya tidur sama dia, berhubungan suami istri. Sebelum berhubungan dia bilang begitu, gak boleh nengok istri kamu. Seperti apa rasanya? Ya tahu, dari ada senang, ada takut. Sama aja dengan istri. Sama, Rasanya sama. sama. Seperti layaknya manusia ya. Ya, karena bentuk beliau itu manusia. Tambah Penglihatan cantik lagi. saya bentuknya itu manusia. Akhirnya dia pulang. Pulang saya kan tidur di sampingnya. Dia bisik, saya mau pulang ya Mas, makasih. Saya udah diminum kelapa mudanya. Udah dirasain semua, makasih ya. Itu nggak tahu perginya, tahu kemana. Tadi tidur di samping saya. Udah nggak ada. Takutnya luar biasa saya. Takut, bener-bener takut. Tapi gimana lagi? Saya udah terlanjur. Udah jalanin aja. Saya tenangnya, pikiran tenangnya saya. Dia tidak akan mencelakai keluarga saya. Itu yang bikin saya tenang. Ada takut, ada tenang, ada senangnya juga. Dia pergi, itu tanpa disadari. Pas saya mau bebenah di kamar kan, bebenah biar rapi gitu. Itu ada uang. Uang 50.000 semua. Saya kagetnya luar biasa. Di atas kasur. Dia di bawah spray. Di bawah spray. Kan saya spray itu diberesin. Pas saya balik spraynya itu diangkat. Ada uang. Gepokan atau satuan? Berserakan uangnya. Enggak lempitan, berserakan. Saya kumpulin uang 50.000 semua. Yang uangnya waktu itu zamannya Pak Harto tuh gambarnya. Pak Harto. Masih baru uangnya. Wangi lagi. Wangi apa? Wangi bank atau wangi kembang? Wangi kayak wangi ini parfum. Parfum rasa melati. Oh, kembang ya. Jadi saya kumpulin, saya hitung uang itu. Itu aja 7 juta rupiah. Saya seneng. Berarti Mbak Siti itu omongannya itu nggak cuma di mulut. Dia benar-benar membuktikan. Berarti Mbak Siti itu mau menolong keluarga saya. Karena dia pernah bilang mau membahagiakan keluarga saya. Itu saya tenangnya pikiran saya. Saya kumpulin, saya simpan duitnya itu. Pas pagi saya bangun, saya mau kerja lagi, biasa. Ngembala bebek lagi. Uangnya taruh di lemari. Kumpulin. Tapi saya kan ada pikir,
Ntar kalau panen, saya mau beli gabah. Kan ada lemari kecil, lemari bekas, udah jelek itu. Udah jelek, saya taruh situ. Di bawah baju sawah. Kamar tetap saya kunci. Nanti istri tanya gimana? Jadi saya nggak tahu waktu itu. Mas, kamu tadi malam tidurnya di mana? Tuh kamar sebelah. Udah begitu saya berangkat. Gembala bebek lagi. Kunci ya? Kunci langsung gembok. Saya mau tanya, itu kerjaan kan di Palimanan. Ya, Tapi tiap hari pulang ke Indramayu. iya. Ngojek. Itu kan jauh jaraknya. Ngojek, pakai ojek dulu. Pakai ojek. Ojek, pakai duit itu. Ya sebelumnya itu gimana? Bulan itu naik angkot. Naik angkot. Jaraknya berapa jam dari situ, dari rumah ke Palimanan? Setengah jam. Oh dekat. Dekat, kayak Indramayu bagian sini. Indramayunya bagian dekat Palimanan. Ya. Jadi jaraknya nggak jauh. Nggak jauh. Jadi setiap hari pulang. Pulang pergi gitu. Minggu malam Sabtu kedua tuh dia datang lagi ya seperti biasa, sesaji tetap jam 12 petir, genteng jatuh, udah tidur lagi. Kalau mau pulang minum air kelapa muda hijau, udah. Itu duit malam satu pertama 7 juta. Ini melebihi 9 juta rupiah. Terus paginya saya bangun mau berangkat kerja lagi ngembala bebek. Istri saya tanya, Mas kalau malam satu tidurnya di kamar belakang melulu. Emangnya ada apa sih? Gak ada apa-apa sih. Udah 2 kali ya? Udah 2 kali. Tapi dia diam. Nih buat belanja. Kok banyak amat? Waktu itu kasih duit istri saya itu 200. Ini buat belanja beli sayuran. Kamu dapat duit dari mana? Bon, saya bilang. Bon nama majikan saya. Ya udah belanja. Gak ada curiga belum. Terus gak ada curiga. Pas minggu ketiga, ya seperti biasa, begitu terus. Akhirnya dia pulang lagi, 9 juta. Nambah lagi uang. 50.000 semua. 50.000. Ada 12. 12 juta? 12 juta. Jadi setiap datang itu uangnya menambah. Pas minggu terakhir itu Pak, Bang minggu terakhir itu istri saya kan nanya terus. Jadi istri saya itu akhirnya mempunyai pikiran penasaran. Ada apa suami saya setiap malam Sabtu tidurnya di kamar belakang terus. Gak mau tidur di kamar depan sama saya. Selalu di kamar. Ada apa? Akhirnya saya di dalam kamar pas minggu keempat itu, malam Sabtu keempat. Saya di kamar. Ya seperti biasa. Dia datang. Istri saya kan selalu nanya, saya gak bakal bilangin. Selalu saya tutup. Akhirnya istri saya itu penasaran. Dia mengintip. Ada apa suami saya? Setiap malam Sabtu tidur di kamar belakang. Akhirnya waktu dulu itu pintunya itu kan rumah kuncinya itu bolong gitu. Kunci begini kan bolong. Jadi kan kelihatan. Itu nggak digelapin ya kemarin? Enggak, terang itu. Nggak ada gelapan, terang. Lampu nggak dimatiin. Akhirnya istri saya mengintip.
ada apa di dalam kamar. Penasaran juga. Akhirnya dia mengintip tanpa disengaja. Itu ada suara kayak pintu jebol. Fuh! Fuh! Gitu. Kan Mbak Siti yang lagi tidur sama saya itu kaget. Akhirnya Mbak Siti bilang, "Mas, jangan salahin saya. Saya nggak ngerti." "Oh, Mbak, bicaranya begitu. Jangan salahin saya. Saya kan udah bilang, jangan diberitahu istri kamu." Akhirnya jadi begini. Saya ini malu, Mas. Pulang dibawa selimut spray itu, nggak ada duit. Besok paginya istri saya tuh muntah darah, sakit, muntah-muntah. Itu keluarnya darah. Akhirnya saya panik. Akhirnya saya bawa ke rumah sakit. Bawa rumah sakit, tuh, diperiksa sama dokter, katanya biasa, Pak, nggak ada penyakitnya, cuma sesek, katanya, kata dokter, cuma sesak napas doang. Jadi aman Pak Dokter, aman, ini obatnya. Tapi istri saya itu lama-kelamaan wajahnya selalu pucat. Itu belum ada pengakuan istri ngintip? Belum ada pengakuan. "Bu, makan apa sih, Bu?" Sampai muntah. Tanya kental. Nggak ada apa-apa, Pak. Saya akhirnya bawa ke rumah sakit yang paling gede di Indramayu. Pertama di rumah sakit kecil, yang kedua dibawa lagi. Saya penasaran ke rumah sakit Indramayu yang paling gede. Uang itu nggak hilang ya? Nggak hilang. Yang sudah dikasih nggak Iya, hilang? masih ada. Akhirnya sama juga. Dokter bilangnya nggak apa-apa. Terus nanya, "Bu, asalnya gimana sampai ibu sakit begini? Dikasih makan nggak mau makan, minum juga kayak tersendat gitu. Asalnya gimana?" Akhirnya dia bilang, "Bapak kalau malam Sabtu tidurnya di belakang, itu lagi ngapain? Ada acara apa?" katanya. "Emangnya ibu ngeliat?" "Saya lihat, Pak." Hati saya terus gentar itu, takut. Jangan-jangan, saya pikirannya jangan-jangan gitu. "Emangnya ibu tahu ngintip ya, Bu?" "Saya penasaran, Pak. Bapak setiap saya nanya selalu nggak terbuka. Saya mencoba ada apa di dalam kamar. Akhirnya Bapak tidur dengan ular," katanya. Istri saya yang melihat itu saya tidur dengan ular. Kalau saya itu tidur dengan Mbak Siti. Makanya Mbak Siti bilang sebelum pergi, "Jangan salahkan saya." Saya panggil orang pintar, itu dukun. Saya kan penasaran kenapa saya jadi begini. Untuk ngobati istri. Itu bakti istri. Dukunnya kan kata tetangga, itu aja bisa katanya. "Kamu istrinya selalu mengeluarkan kental," katanya. Jadi saya undang. Orang pintar tadi bilang bahwa istri kamu kena racun, katanya. Racun ular, katanya. Akhirnya 1 bulan istri saya sakit, akhirnya nggak ketulungan, akhirnya dia meninggal. Pas istri saya meninggal, itu saya kan pikiran itu.
pikirannya istilahnya kalut. Mikirin itu, mikirin istri saya udah nggak ada. Akhirnya saya merana. Jenazahnya normal, Normal sih, nggak ada yang aneh. nggak ada. Duit tersebut buat biayain istri saya meninggal, buat beli gabah. Beli gabah itu kalau dulu beli gabah itu harganya 1 kintal tuh 40.000. Perasaan saya 10 ton ada. Akhirnya saya nikah lagi. Setelah berapa lama? 1 tahun menduda, merana. Selama 1 tahun sebelum menikah, perekonomian membaik Karena punya modal dari gabah. dari gabah, jual beli gabah. Kalau panen saya beli, kalau musim peceklik saya jual gabahnya. Jadi setelah itu menikah lagi setelah 1 tahun. 1 tahun menduda, nikah lagi. Pertemuannya gimana? Pertemuannya waktu itu saya kan lagi menduda. Namanya habis panen kan banyak hiburan, banyak orang hajatan. Waktu dulu kan HP masih jarang. Jadi kenalannya di tontonan. Di tontonan Tarling Dangdut. Panggung ya? Panggung. Kenalan, namanya Opah. Mbak Opah. Mbak Opah. Saya kenalan langsung traktir. Beli apa Mbak? Sok minta beli makanan apa? Saya yang bayarin. Nah, beli martabak, beli sate, pokoknya beli buah-buahan. Dulu tontonan kan banyak, ada yang jual semangka, dagang apel, martabak. Di situ makan mie ayam sama bakso. Ini kenalan, pulang ke rumahnya. Akhirnya memadu kasih, dia nerima cinta saya. Itu hubungannya nggak lama, cuma 1 bulan. Jadi selama menduda istri meninggal itu udah nggak ada hubungan dengan? Iya, nggak ada ritual karena dengan dia Nyai malu. Siti itu ya? Ya, karena dia malu. Terus, nah, kenalan, pulang ke rumahnya pacar saya, pulang, kenalan nama orang tuanya. Pacar saya itu nerima cinta saya, akhirnya merencanakan untuk nikah. Nikah itu komplit, bawahnya juga komplit. Jadi rumah tangga sama Opa itu sudah 1 tahun. Itu nggak bahagia. Aslinya dulu pacaran itu baik, menghargai suami, maksudnya menghargai pacarnya. Pas 1 tahun rumah tangga saya sama istri ini, dia aslinya galak. Padahal kebutuhan ekonomi dipenuhi ya? Penuhi, beli baju apa dipenuhi. Tapi kalau nggak cocok, misalnya beli baju nggak cocok, itu ngomelnya sama saya, galak banget. Itu mulutnya bahasanya keterlaluan. Sama suami tuh bahasanya cing lu, sana pergi. Itu tinggal di mana? Di mertua. Di mertua, di rumah istri? Rumah istri. Yang rumah itu ditinggal? Ditinggal, dijual. Akhirnya saya kan namanya dari dulu suka melamun lagi pikirannya. Kalau malam nggak tidur, kalau pikiran sedang pusing, saya nggak bisa tidur. Siang pun nggak pernah makan. Kalau pikiran lagi pusing saya, tanpa disadari itu badan saya itu rasanya berat banget.
berat. Kayak digedoki batu gede. Tuh, berat banget. Badan saya bunyi semua. Kayak bambu digesrek gitu. Krek, 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 begini. Tulangnya bunyi semua. Tulangnya bunyi, langsung saya jatuh. Dari kursi dijatuh. Saya tengkurap. Itu setelah berapa lama tuh kejadian itu? Melamunnya itu sekitar 2 jam. Bengong aja. Penglihatan kosong. 2 jam. Langsung berat. Badan tulang saya bunyi semua. Istri saya nggak tahu. Jadi saya sedang beli makanan. Beli sayur mateng. Waktu itu jam 9 malam. Terus istri saya datang. Istri saya datang melihat saya begitu. Itu napasnya kayak ular mendesis itu. Matanya nggak ada hitamnya, itu putih semua. Dia berteriak, tolong, suami saya kenapa? Tetangga itu semua datang. Ada apa? Itu suami saya. Oh itu mah kerasupan katanya. Kerasupan itu. Akhirnya ditulungin sama orang-orang. Ditulungin, saya berontak. Ditulungin. Ada yang pegang tangan, ada yang pegang kaki, ada yang pegang kepala, badan. Itu nggak ada yang kuat. Saya begini, terpental semua. Semuanya yang mendekat, saya beginiin, terpental. Jangankan menyentuh, baru dekat aja udah terpental. Ada jatuh. Langsung saya keluar. Waktu di dalam, saya di halaman. Rame, penuh orang. Nih, tanah itu bisa kerembung. Kayak apa? Kayak bekas dicangkul itu. Karena badan saya itu, tanahnya mengelupas. Udah panggil orang pintar katanya. Orang pintar panggil. Terus ada yang berangkat cari orang pintar. Terus kata orang pintar itu, badan saya ada yang merasupin. Itu setelah sadar? Setelah sadar. Ini kepalanya diginiin, ditabok. Saya jatuh. Tuh saya bilang, jangan sakitin suami saya. Saya nggak terima kalau ada yang menyakitin suami saya. Jangankan orang lain, istri pun nggak boleh. Apalagi kata-kata yang nggak enak didengar. Bakal berurusan dengan saya katanya. Ya udah, kamu pulang, jangan mengganggu. Saya pulang tapi jangan menyakitin suami saya. Jadi ini suami kamu, suami saya ini. Saya yang gak terima. Ya udah, kamu pulang gak bakal disakitin, gak bakal nyakitin suami kamu. Sebelum saya pulang, saya minta sesaji dulu. Apa sesaji? Sesajinya minta kelapa muda hijau, sate kambing setengah mateng, kopi pahit, kopi manis, susu putih. Dan langsung nyari, tetangga-tetangga pada nulungin nyari. Udah taruh di depan, diminum, minumnya pakai mulut, nggak pakai tangan, pakai mulut. Terus sebelum pergi dia bilang lagi,
Sini mana istrinya? Ini istrinya. Jangan sekali-kali kamu menyakitin suami kamu. Kalau kamu menyakitin suami kamu, saya yang gak terima. Istrinya saya. Waktu itu orang semua takut ngelihat saya itu. Semuanya takut. Siapa saja yang berani menyakitin Mas John, saya yang gak terima berurusan dengan saya. Udah saya pulang. Dia pulang. Terus pulang itu saya kan lama-lama kata orang bilang itu semua pada ngobrolin saya. Yang kamu dirasupin begini begitu. Saya itu pikiran malu campur takut, pikiran tiap malam. Dan istri saya, ya udah kamu obatin katanya. Cari orang pintar, diobatin, dibersihin. Badan kamu itu kotor, dibersihin. Dan berangkat sama istri saya. Dibersihin sama Pak Aan, di ritual, di kodam, biar dibersihin badannya supaya bersih. Dimandiin air kembang. Setelah bersih, istri saya sadar, mohon maaf, barangkali selama ini saya menyakitin kamu, termasuk mertua saya juga. Tetangga semuanya ngasih salam semua sama saya. Sekaligus tetangga yang kemarin saya kerasupan itu, tetangga kan pada nulungin saya. Maaf ya, padahal tetangga ini semuanya pada takut sama saya, takut semua. Selama 1 minggu tetangga, teman, gak ada yang berani deketin saya. Semuanya pada ketakutan. Jangan deketin dia punya siluman katanya. Dia punya istri siluman. Kata tetangga-tetangga itu pada bilang. Waktu itu saya dihormatin. Semuanya orang begini semua. Mertua saya pun juga gak berani. Istri saya juga gak berani. Takutin. Selama 2 bulan. Orang kalau ada orang kumpul saya duduk sampingnya, itu orang tuh geser duduknya, gak berani mendekat, menjauh, takut katanya. Kalau ada keramaian juga orang yang tahu menjauh. Tapi saya tenangnya udah dibersihin badan saya. Dia gak pernah datang. Duit tadi udah habis. Jadi saya kembali, ya kerja gembala bebek lagi akhirnya. Tadinya sudah ditinggalkan. Ditinggal. Sekarang balik lagi. Balik lagi. Jadi cuman sementara. Saya punya modal, saya banyak duit itu sementara. Nggak selamanya. Total berapa tahun berarti hidup enak? 2 tahun. Hanya 2 tahun? 2 tahun. Dari istri pertama punya anak? Enggak. Istri ini yang punya anak. Yang kedua? Yang kedua. Punya sampai anak. Sekarang? Iya. Punya anak. Perempuan. Sampai sekarang saya jadi kuli. Nyai Siti nggak pernah datang lagi? Nggak pernah datang. Sampai sekarang nggak pernah datang. Tapi datangnya lewat mimpi. Nyampein itu melepaskan rindu aja. Kayak tidur kayak dulu perasaannya. Bahagia itu. Nggak mau bantu lagi ya? Tapi nggak mau bantu lagi. Nggak. Takut kejadian kayak seperti tadi. Di situ nggak ada tumbal ya? Nggak ada. Karena dianya apa-apa. senang sama saya. Dia cinta, kasihan sama saya. Nggak ada. Kan dia bilang nggak bakal mencelakai. Itu nggak disengaja. Tuh. Kalau istri dulu nggak nengok, nggak bakal celaka. Setelah kejadian itu ekonomi susah? Tetap susah lagi.
susah lagi. Sampai sekarang Sampai sekarang jadi buruh lagi. Buruh tani. udah nggak ada Modal enak-enak udah lagi. habis. Tapi istri saya kan udah dibilangin sama dia, jangan sekali-kali menyakiti suami kamu. Ini juga termasuk suami saya. Kalau kamu menyakiti berarti berurusan dengan saya kan. Berarti masih mendampingi ya. Masih mendampingi. Tapi dianya takut sampai sekarang, nggak berani. Dulu sampai sekarang nggak. Orang lain tetangga yang tahu nggak berani sampai sekarang nggak. Jadi mereka disangkanya masih ada ya. Masih ada, padahal udah jauh Ya. sampai sekarang. Efeknya jadi agak sulit cari rezeki ya. Sulit, sampai sekarang sulit. Buruh, nggak punya modal, cuma modal dengkul sekarang. Pernah tanya ke orang bisa gitu? Mau orang pintar. Ya mungkin kenapa nih? Nah, kata orang pintar, nanti di anak, senangnya di anak. Anak kerja sukses tuh baru senang kamu. Kalau badan kamu udah mentok, buruh, kerja buruh, jadi kuli. Gitu. Kata orang pintar tuh. Dan saya juga nerima. Barangkali udah nasib saya begini, ya udah. Ikhlas ya. Ikhlas. Mungkin miliknya di keturunan saya. Jangan seperti saya. Yang penting anak saya ntar kalau udah gede bahagia semua. Jangan seperti saya. Selalu menderita. Dari belum punya bini, dari bujangan sampai punya bini, saya menderita. Waktu Gak pernah seneng. Ya, waktu dengan Nyai Siti itu ibadah lancar, Lancar ibadah jalan. nggak ada masalah, Gak ada masalah. nggak terganggu ya. Nggak terganggu. Aktivitas lainnya nggak pernah terganggu. Mau ibadah jalan. Nggak pantangan, Nggak ada pantangan. Cuma itu datangnya perlu mintanya itu kelapa muda hijau Ya, sajinya. oke. Itu dikasih hadiahnya duit. Sudah habis ya. Iya. Udah habis. Dari kisah ini ada pesan untuk penonton Malam Mencekam. Ada pesan, jangan banyak melamun. Yang penting bahagia. Biarpun saya hidupnya kekurangan, yang penting hatinya senang. Jangan seperti saya. Kebanyakan melamun, kebanyakan pusing, akhirnya menjadi penyakit. Akhirnya kayak seperti saya. Kebanyakan melamun. Jadi badannya rusak. Gak Jadi- keciri rusaknya. Berhalusinasi ya. Ya, iya. Bener. Tong loba teuing ngahuleng cek Iya, Sunda mah nya. iya. Jadi apa makhluk halus mendekat ya. Nah, orang Melam itu, bangsa jin itu selalu dekat. Ya, apalagi pikiran kosong kan. Apalagi pikiran kosong. Jadi banyak-banyak berzikir, mendekatkan diri pada Allah. Oke, itu kuncinya. Ya, insya Allah terhindar dari bangsa jin, makhluk Baik. halus lain. Terima kasih Kang Joni. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan ekonomi cepat membaik ya. Bahagia Amin. bersama keluarga. Amin. Dan Sobat Malam Mencekam, itulah kisah dari Kang Joni. Jangan lupa untuk menonton video selanjutnya. Mang Ai dan tim undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.